Hari ini gue sedikit mau berbagi ya. Mungkin tidak sebegitu berharga buat teman-teman yang punya pendapatan ataupun secara finansial lebih, tapi buat mereka yang butuhkan, hal kecil ini sangat berarti sama mereka. Oke guys. Lagi tuan. Alhamdulillah. Oke, gue di sini nggak punya apa-apa ya, tapi mungkin mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalian makan. Ini gue punya pakaian mungkin nggak banyak-banyak amat ya, setidaknya mungkin bisa buat ganti-ganti kalian lah. Makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Yang pasti sih selalu tetap menjadi orang baik, walaupun kalian dipandang tidak baik, tapi tetaplah penampilan kalian tidak membuat hati kalian menjadi buruk. Ya, makasih banget nih, sorry gue nggak bisa ngasih apa-apa yang banyak buat kalian, mungkin sedikit ini bisa bermanfaat buat kalian. Buat Ulik TV, masih bareng sama gua di sini, Ulik TV. Tapi kali ini gua nggak sendiri ya, gua ditemenin sahabat-sahabat, teman-teman dari Ulik TV. Gua pengen ngulik banyak hal dari sahabat-sahabat Ulik TV yang mungkin bagi teman-teman menilai mereka dengan sebelah mata. Bagaimana perjalanan mereka, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana sukacita mereka, bagaimana dengan mereka menggunakan jalan hidupnya, bagaimana mereka menentukan masa depannya. Masih bareng sama gua, kita kupas tuntas di sini bahwasannya sesuatu hal yang dilihat buruk tidak semata-mata semuanya akan selalu buruk, dan tidak semua yang terlihat baik semua semata-mata akan terlihat baik. Oke, masih bareng sama gua di sini. Di sini gua nggak sendiri ya. Gua di sini ditemenin sama siapa? Jaat. Aan. Jaat. Oke, sama Jaat. Terus Rizky. Mono. Titus. Iya. Titus, bukan tikus ya? Iya. Tikus. Ismail. Oke. Ini sebagian dari teman-teman, kalau terkadang orang-orang di luar itu nyebutnya adalah anak-anak punk atau anak-anak komunitas Vespa Gembel. Cuman kita pengen tahu sih sejarah perjalanan mereka, asal-asal mereka itu dari mana, terus suka dukanya apa sih dengan mereka memilih jalan seperti ini. Oke, mungkin dari bro, gue tanya nih, gue satu hal gue ngelihat sesuatu hal ada yang nyentrik nih di diri dia nih, dari penampilan, dari style. Bro, gue tanya, yang ngebuat lu untuk tampil beda dari orang-orang di luar sana, apa sih yang ngebuat lu pengen gua ini tampil beda? Apa? Nggak tahu. Jadi apa ya? Ya inilah diri gua gitu ya. Gua berusaha untuk ekspresiin diri gua ya ini gitu. Daripada niru gaya orang lain kan? Terus daripada ibaratnya, gue pengen jadi diri sendiri. Iya. Terserah orang mau ngejibir gue seperti apa, ini lo gue. Bodo amat kan? Bodo amat. Nah terus gini bro, dengan kondisi lo sekarang, apa sih visi misi untuk kedepannya di diri lo itu apa? Apakah lo akan selamanya seperti ini atau enggak? Kagak. Enggak, pasti lo punya tujuan hidup. Yang mungkin emang jalannya beda gitu kan? Iya. Terus gue pengen ulik satu nih. Ada yang beda dengan mata lo. Mata lo ditato. Iya, tato. Rasanya gimana sih? Rasanya nato mata? Ya, sakit atau apa? Perih. Cuman kalau untuk penglihatan sampai saat ini nggak ada yang bermasalah ya, maksudnya normal aja ya. Jadi alhamdulillah normal. Sahabat Ulik TV, ini salah satu teman yang punya style beda ya. Dia punya tujuan hidup. Apa sih yang ngebuat lo seperti ini, dan berapa lama lo berkecimpung di dunia inilah? Ya lumayan. Berapa tahun? 4 tahunan lah. 4 tahunan. Tapi lo punya keluarga? Punya ibu. Ibu? Iya. Di mana? Di Hongkong.
Di Hong Kong jadi pekerja di sana. Iya, TKW. Jadi TKW. Cuman di sini sudah nggak ada siapa-siapa atau Ada ngikut itu nenek ikut nenek. Itu di daerah mana? daerah Brebes. Daerah Brebes. Oh, berarti orang Jawa dari Brebes. Nah, dari Brebes sekarang ini kan lokasi di Bekasi. Tujuannya mau kemana sih? Ya nyari saudara, nyari Saudara, kesenangan. nyari kesenangan. Terus Di yang rumah terus, gua tanya, lu sudah jalan kemana aja sih gunain Vespa ini? Masih muter-muter pulau sini doang. Pulau Jawa. Iya. Pulau Jawa. Mungkin teman-teman yang lain ada yang sudah dari jauh ya, Oh, bro. Kayaknya lu asal dari mana nih? asli Brebes. Asli Brebes, Bumi Ayu. Ya. Oh, wongnya dewe kayak gue? Iya, Ya duduk, temenan, wongnya dewe. tapi nggak bisa bahasa Jawa. Oh, rasa ngomong Jawa. Sunda. Sunda. Sundanya Bumi Ayunya. Oh, Ada Sundanya, ada Sundanya. Terus Jasun. Oh, Jasun, Jawa Sunda. Oh. Terus berapa lama sih lo berkecimpung di dunia lo ini? Berapa lama ya? Ada 4 tahun 5 tahun. 4 tahun 5 tahun. Apa sih yang sebenarnya lo cari di dunia lo ini? Ya biar nama-nama saudara gitu. Cari saudara, Iya, kan. keliling. Nah, Terus banyak teman. Di mana yang lo sudah jelajahi? Paling jauh di mana? Nggak jauh sih. Dari Sorong sini doang. Udah ntar keliling-keliling sini doang. Keliling-keliling di Indonesia doang. Nah. Terus lo apakah selamanya akan ingin seperti ini? Ya enggak. Enggak. Juga ada ininya batasnya. Ada batasnya, ada Ya, punya tujuan hidup ya? Iya. Nah, bro, lo dari mana asal? Lokasi. Bekasi. Terus sudah kemana aja sih lo perginya? Arahnya atau udah kan lo pakai Vespa ini udah jalan kemana aja sih? Habis dari NTB. NTB. Iya. NTB Nusa Tenggara Timur. Nah. Terus dari sono arahnya mau kemana? Mau biasa sih mau arah Sumatera. Arah Sumatera. Sumateranya ke? Ke Padang. Jadi, geng, sahabat Ulik TV ya, di sini mereka berjalan menggunakan bisa dibilang sebuah Vespa yang menjadi kendaraan mereka, terus menjadi rumah tempat tinggal mereka. Di sini mereka dari teman-teman yang berbeda, dari daerah yang berbeda, mereka berusaha untuk menjadi seorang sahabat, saudara, keluarga yang kalau notabene bisa dipribahasakan. Meski kita tidak sedara, tapi kita lebih dari saudara. Iya. Intinya seperti itu. Sama-sama keluarga. Sama-sama keluarga. Ya inilah kehidupan mereka. Terus bro, lu perjalanan dari NTB mau ke Padang ya? Itu berapa lama sih perjalanan bro? Udah hampir Kuat dikit bro. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah lu di jalan. Iya. Menggunakan Vespa ini. Iya. Terus gue tanya, suka dukanya apa selama 1 tahun setengah itu jalan lah, ibaratnya menelusuri sepanjang jalan di Nusantara ini? Dukanya Ya kalau udah jalan rusak. Mesin rusak. Iya. Mesin rusak. Terus oke, terus Ada gini. bayar. Nah, oke lah kalau mungkin Ada aja pasti. notabene kalian jalan pasti ini motor dan rumah kalian butuh bensin. Nah, Iya, untuk iya. kalian tuh bensin tuh dari mana sih? Paling ngamen. Ngamen. Iya. Kalau enggak ngikut kuproy. Iya. Oh, ikut kuproy. Kuli proyek. Ikut kuli-kuli proyek ya. Intinya sih kalian jauh dari kata untuk mencuri atau Jangan merugikan panjang, orang lain ya. Nah, Jadi wow. teman-teman Ulik ya, kalian jangan pernah menilai penampilan mereka bisa lo bilang lebih hina dari kalian yang memakai dasi, berkerah putih, tapi mereka masih punya jiwa tidak ingin mencuri, bahkan mereka rela untuk bekerja hanya untuk suap nasi atau untuk menghidupi kendaraan mereka untuk mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya, jadi jangan pernah menilai casing mereka seperti anak berandalan, orang nggak bener atau seperti apa. Tapi mereka masih punya hati, mereka masih punya perasaan bahwasanya mencuri atau merugikan orang lain itu nggak baik. Nah, terus kalau kalian pernah nggak ngerasain sampai kalian tuh ketemu nggak makan? Sering banget. Kadang nggak makan. Sampai kadang berhari-hari nggak dapat makan karena kan mungkin setiap daerah berbeda-beda ya. Ada yang notabene orang yang lihat dia ngerasa punya rasa iba, kasihan ibaratnya gitu kan. Walaupun di sisi lain kita jangan pernah mengejudge mereka dengan penampilan atau style mereka lah, itu pilihan hidup manusia masing-masing.
Nah, kalian dikala nggak makan itu seperti apa sih yang kalian rasain? Apakah kalian nggak kangen dengan orang rumah, atau gue pengen sih sebenarnya di rumah jadi orang yang gue di rumah aja, atau seperti apa sih menurut Masih kalian? ada kangen Om. Kangen, kangen ada gitu ya, nggak pengen lah ibaratnya seperti ini terus gitu ya. Kan cuma cari pengalaman Om. Cari pengalaman, kalau bisa dibilang kayak mencari jati diri ya. Iya. Bahwasanya kesenangan yang notabene nanti pasti kalian punya tujuan hidup untuk gue punya pekerjaan yang layak, terus punya keluarga, intinya seperti itu ya. Cita-cita yang setiap orang pengen punya cita-cita yang sama. Terus selama kayak 1,5 tahun perjalanan kalian nggak makan, ketemu kalian sampai hujan-hujanan di jalan itu sampai tidur basah kuyup, pernah ngerasain juga? Pernah. Terus mungkin ketemu kayak tempat yang notabene jauh dari pemukiman, Pernah Om, kalian di hutan. di hutan. Iya. Ya, bahasanya mereka sampai tinggal di hutan. Apa sih yang ngebuat kalian tuh tetap gua terus harus jalan? Nggak pernah ngerasa kayak kalian udahlah gua nyerah atau seperti apa sih? Ya, bisa dibilang hobi. Hobi. Ya, Semangat. Kalau ada tujuan mas semangat. Semangat, ada tujuan, semangat. Tujuan. Jadi tujuannya ini dari NTB mau ke Padang ya. Di sana mencari saudara yang satu prinsip dan satu tujuan dengan kalian ya. Bahasanya kan setiap orang punya prinsip dan tujuan masing-masing. Jadi kalau misalkan kayak kalian rasa rindu dengan keluarga, kayak perjalanan kalian tuh di jalan bertahun-tahun, apa yang kalian lakukan untuk pasti kan kalian ada yang punya orang tua, saudara yang pasti nanya kabar kalian tuh di mana sih? Kalian ngasih kabar nggak ke mereka? Dari telepon, VC gitu kan. Cuman nih ya, gue tanya, mungkin setiap orang tua pengen selalu punya anak yang baik dan benar ya. Nah, apa sih yang motivasi orang tua kalian tetap? Terkadang ada orang tua yang berpikir gue nggak mau punya anak seperti ini, bangsat atau apa. Tapi kalau saya lihat seperti ini, kalian masih tetap disayang oleh keluarga kalian, walaupun kalian dengan tujuh kalian. Ibaratnya apa sih yang ngebuat mereka tetap sayang dengan kalian walaupun kalian seperti ini? Ya, namanya juga ibu sendiri. Nah, namanya juga orang tua ya. Walaupun mau seperti apa baik buruknya seorang anak, itu adalah anak ya, punya jalan masing-masing. Orang tua tugasnya membesarkan dan mendidik, tapi anak yang punya tujuan dan pilihan hidup, dan itu benar kan? Intinya jangan pernah buang anak atau keluarga kalian yang punya tujuan seperti ini. Mereka punya tujuan sendiri, nggak mungkin ada sebab ataupun akibatnya. Mereka punya tujuan, mereka punya jalannya, mereka jangan pilih seperti ini ya. Oke geng, mungkin setelah ini kita akan kulik gimana sih, kita lihat kondisi rumah, tempat tinggal mereka, kendaraan mereka. Bisa dibilang kalau orang yang sudah beristri, inilah istri mereka yang harus diurusin ya kan. Kalian punya duit bukan hanya untuk mikirin perut, tapi kalian juga harus mikirin ini istri. Karena apa? Dia harus tetap berjalan, karena nggak mungkin kalian akan tinggalkan. Bener kan? Terus apa sih pesan-pesan dari kalian buat teman-teman di luar yang notabene menilai kalian? Sorry ya, gue bukan mengejudgment orang-orang yang kalian punya prinsip, tujuan orang bener, penampilan bagus, pakaian lebih sempurna, badan lebih bersih. Jangan pernah menilai orang-orang seperti ini dengan sebelah mata. Apa sih saran-saran buat orang-orang yang nonton, bahwasannya dengan tampilan kalian seperti ini, dengan mungkin yang kayak bisa dibilang ini udah mirip kayak mata alien nih dibandingin, tapi karena beda gitu kan, mata alien gitu kan, Asik. dengan tindikan dan sebagainya ibaratnya gitu kan. Cuman inilah tujuan mereka apa sih? Ada yang bisa jawab apa? Tujuan hidup ya dengan kalian ini yang notabene dilihat mereka itu seperti apa gitu loh. Ya gimana ya, nggak tahu sih. Itu sih jalan aja lah ya. Jalan. Cuman tetap ingin bisa jadi orang yang lebih baik. jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi orang lebih baik Cuma lagi. kayak gini kan ada masanya, nggak mungkin kayak gini terus. Puas-puasin dulu. Puas-puasin dulu ya. Puasin dulu. Terus Lagi masih muda. masih muda. Nanti dikala kalian sudah ngerasa ini udah jenuh, Udah capek. udah capek, pasti ada titik jenuh ya. Ada titik jenuh. Oke, Kayak gini terus. gua boleh nggak? Gua kulik
rumah kalian. Gue bilang sih bukan kendaraan kalian ya. Ini rumah kalian. Nanti siapa yang bisa nemenin untuk ini apa sih, kenapa filosofinya? Pasti ada filosofi, dan apapun yang kalian tempelkan ini pasti ada sejarahnya gitu kan. Terus mesinnya bagaimana? Terus kalian kalau ngendarain itu seperti apa? Kalian di sini bukan cuma 4-5 orang, pasti ada yang lain ya pasti gitu. Boleh nggak temenin gue untuk kulik di dalam? Oke, sahabat Ulik TV, gue bakal lihat gimana sih kalau gue bilang ini bukan kendaraan mereka tapi rumah mereka, rumah yang mengantarkan mereka untuk ke saudara-saudara mereka di pelosok Nusantara. Mereka nggak makan, ini pun nggak jalan. Jadi buat teman-teman di luar sana semangat yang ketemu sahabat-sahabat yang seperti ini, jangan pernah tutup sebelah mata. Sisihkan uang kalian walaupun cuman kecil, karena itu nggak akan pernah ngebuat kalian untuk miskin. Jangan pernah anggap mereka itu orang nggak bener, karena kalian belum pernah tahu mereka itu memilih untuk jalan seperti ini seperti apa. Oke, geng? Pengen nyobain rasanya orang nggak makan pengen. Nah, itulah. Mereka ini akan menjadi orang yang punya rasa empati lebih tinggi daripada kita yang berkerah bersih. Kenapa? Mereka ngerasain nggak makan, mereka ngerasain kehujanan, mereka ngerasain nggak punya tempat tinggal. Mereka akan lebih ngerasa ketemu orang-orang yang seperti itu, mereka rasa empatinya akan lebih tinggi daripada orang yang Jadi melihat tutup sebelah mata. nggak punya rumah, ibarat jarang makan, jarang apa kan, penasaran rasanya gimana kan. Ya, tapi Oke, geng, masih bareng sama gua, kita kulik. Siapa nih yang mau nemenin? jahat. Yuk kita jelasin. Oke, geng. Lewat mana nih posisinya? TV, gua di sini mau lihat kendaraan mereka, rumah mereka yang jadi perjalanan mereka untuk menjelajahi Nusantara. Suka dukanya mereka makan, ini pun jalan. Mereka nggak makan, rumah mereka pun nggak jalan. Nah, gue pengen tahu nih, ini kenapa sih rodanya banyak banget ya? Variasi om. Oh, variasi doang. Terus Pring Sewu, kampung halaman, gue orang Lampung bro. Jadi kenapa identik dengan, kan kalau orang kita lihat di jalan itu punya motor normal ya bahasanya gitu kan, kondisi-kondisi motor yang benar dan sebagainya. Apa sih ya motivasi kalian? Ini kenapa? Ini apa sih sebenarnya kok bawa-bawa botol itu kenapa? Kalau kepepet tuh ibarat nggak ada duit, nggak ada. Oh, jadi kalau jual biar buat makan. jadi kalau sahabat Ulik TV ya, jadi mereka itu masang botol, terus masang apa ya, bisa dibilang plastik-plastikan itu bukan cuman sekedar variasi, tapi juga. mereka ini nanti akan mereka jual untuk mereka makan, untuk kalau kepepet, kalau mereka ketemu bener-bener kayak kata mereka tadi nggak ada apa ya, uang sama sekali, nggak dikasih makan, ya ini yang akan mereka jual untuk menyambung hidup. Terus bukan sekedar nempel-nempelin botol doang om. oh, jadi bukan sekedar nempel-nempel. Jadi teman-teman yang di luar itu ada fungsinya ya. Jadi ada kegunaannya. Jadi mereka nempelin botol ini buat mereka dikala nggak punya duit. Jadi jangan pernah cibir mereka seperti apa. Terus gue boleh ngelihat ke dalam nggak? Kayaknya oh itu ada si guguk ya. Nanti boleh kita review guguknya ya. Oke geng. Ada pintunya, ada pintunya. Kita lihat. Aduh. Tapi om. Gak apa-apa. Oke. Ya, ya. Nah, Orangnya juga lagi pada. gak apa-apa. Oh, masih ada teman. Oke, geng. Selain ini rumah dan kendaraan mereka, Kamar ini. ada pintu dan kamar. Juga tuh om. Ada sprint bed. Oke, lo ikut sama gua. Oke, geng. Oke, masih sahabat. Oke. Aduh. Oke, sahabat Ulik TV. Jadi di sini kita masih teman-teman banyak banget yang lagi pada istirahat, mereka lelah ya. Jadi bisa dibilang selain ini adalah kendaraan mereka, ini tempat tinggal mereka, ini tempat tidur mereka, ini rumah mereka dan keluarga mereka. Disinilah mereka tinggal, disinilah mereka beristirahat.
Disinilah mereka menyusuri Indonesia untuk ketemu dengan saudara-saudara mereka. Disinilah mereka mencari jati diri mereka, perjalanan mereka. Jadi buat teman-teman jangan pernah mencibir sahabat-sahabat kita yang seperti ini, karena mereka adalah tetap saudara, mereka adalah teman, mereka sama-sama warga Indonesia. Jadi jangan pernah pandang buruk mereka, karena walaupun seperti apa, mereka punya jalan hidup. Oke, selain ada kamar, kita masuk lagi bang. Nih, lihat pintu belakang lah. Oh, lihat pintu belakang. Oke. Masuk aja. Ayo masuk bang. Ada si guguknya. Nanti. Oke, ayo geng. Wah, jadi Kali ini ya. sekarang ini kalau gua asumsikan ini ruang mesin. Ya. Ruang mesin mereka di sini sampai terdapat beberapa komponen mesin ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 mesin. Jadi di sini ada 5 mesin yang notabene ini nih adalah kayak bisa bilang ada cadangan-cadangan ya untuk spare part atau apa. Nah, ini sekarang yang dipakai yang mana? 2. Yang dipakai 2, berarti sekali. Belum benar. Oh, masih belum benar. Itu, Yang 3 masih kurang. Spare partnya masih kurang. Berarti yang jalan untuk ngejalanin, saya bilang sih jangan saya bilang ini motor ya, tapi ini rumah kalian ya. Untuk menjalanin rumah kalian berarti menggunakan 2 mesin ini ya. 2 mesin jalan. Banyak bocor. Oke. Terus biasanya kalau kalian jalan 1 hari itu bisa menghabisin berapa bensin sih? Ya paling ngisi tuh 20.000 nyampenya. Oh, 20.000 nyampainya, nanti ada duit sambil nyari buat lahan parkir. buat lahan parkir. Iya. Oke, kayak gitu. Terus berarti Istirahat. kalau kalian rusak didandanin sendiri. Nah, Dandanin sendiri. berarti kalau ini dengan notabene panjang segini ya, ini kan nggak mungkin dioperatorin sendiri seperti layaknya kendaraan yang lain ya. Iya. Pasti. Nah, gue pengen tahu. Ini di sini kan ini kayak gas ya. Ya. Ini gas. Ini dijadiin satu. Ya, gasnya jadiin satu sama yang lain. Nah, Sama yang ini gigi di depan, kalau yang ini yang mainin keneknya. oh yang mainin kenek. Jadi Ya, ada 2 orang. ada 2 yang orang. mainin mesinnya. Jadi ada 2 orang yang mainin mesinnya ya. Kan buat operator gigi. Oh, per gigi. Per gigi 1, 2 kayak gitu ya. Sama yang di depan jokinya yang ngegigi. Oh, yang di depan jokinya yang ngegigi. Jadi kalau rumah kalian ini berjalan biasanya berapa operator yang ngejalanin? Sopir sama kenek. Sopir sama kenek. Iya. Jadi geng ya. Jadi di sini mereka akan jalan sopir sama kenek, yang kenek ikutin aba-aba, naik gigi atau apa atau seperti apa, lihat kondisi engine. Biar bisa imbang sama mesin yang depan. Ya, bisa imbang dengan mesin yang belakang bisa sama. Oke. Iya. Terus selain itu kalau berarti rusak kalian harus dandanin sendiri ya. Iya. Terus kuncinya. nah, jadi di sini mereka punya alat mereka sendiri untuk mereka dandanin, bahkan sampai ada body Vespa yang mereka bawa. Nah, kalau sekali jalan ini kan menggunakan 2 mesin ya. Tuh jalan 2 mesin. Berarti semua teman-teman tuh duduk di dalam. Iya. Ada yang di atas. Oh, ada yang di atas, dalam. Buat dorong dulu jalan, baru naik. Oh, karena nggak pakai kopling. Koplingnya kalah mulu. Karena dia nggak kuat ya, jadi labas langsung. Oke. Berat kan jalan berat. Oke, sahabat Ulik TV, disinilah rumah mereka dan kendaraan mereka. Ternyata gue baru tahu kalau di sini ada sampai beberapa mesin untuk mereka jalan. Ya, inilah potret dari kehidupan sisi lain teman-teman kita anak Vespa Vespa ekstrim ya. Vespa ekstrim, terus anak-anak yang mencari jati diri. Ya, gua jujur yang selama ini hanya sekedar lihat sekilas lewat, ternyata ya inilah. Jadi buat teman-teman yang ketemu di jalan, nggak akan pernah ngerasa rugi dan miskin kalian untuk menyisihkan sedikit rezeki kalian buat mereka. Karena tanpa kalian, mereka bukan tipikal orang yang mau mencuri untuk mereka hidup, tapi mereka itu dapat uang untuk sekedar mengisi perut. Bermain sambil berkarya, Om. Bermain sambil berkarya. Oke, boleh kita lihat yang lain lagi ya. Oke geng, tetap bareng sama gua. Sahabat Ulik TV, gua
Ternyata di sini mereka bawa piaraan. Siapa namanya nih? Boleh gue pegang? Reklo. Hah? Reklo. 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 Iya. Sorry. Nurut ini om. Oke. Oke, geng. Gua di sini sama Reklo. Reklo. Oh, Reklo. Ya, ini anjing yang ngenemenin mereka jalan selama ini ya. Sekalian buat jagain motor. Sekalian buat jagain motor. Kalau ada yang iseng kan dia suka bunyi. Langsung di Oh, kalau ada orang asing dia bunyi. Ya. Oke, jadi lu adalah anjing kesayangan mereka, anjing penjaga ya. Jadi hewan pun mengerti. Ya. Hewan pun mengerti untuk ngejaga tuannya. Di samping itu biar ada kegiatan om. Nah, Mandiin, jadi mandiin, makanin. Ada Jadi kegiatannya. berasa ngerawat keluarga ya. Iya. Kayak punya adik gitu kan. makannya aja beli pakai bubur. Pakai pur. Iya. Oh, kayak gitu. Kadang-kadang ada orang yang suka tuh dikasih makan. Kasih buat anjingnya. Iya. Oke. Baru kemarin dikasih sama orang. Oh, gitu. Oh, jadi lo dikasih makanan. witkas. Ya, makannya witkas. Makan enak. Ya, makan enak. Oke, sahabat Ulik TV, mungkin inilah potret sisi lain dari teman-teman Vespa Extreme yang notabene selalu kalian pandang sebelah mata. Tetap menjadi orang baik, jangan pernah menilai orang itu tidak baik, karena diri kita sendiri belum tentu jauh lebih baik. Penampilan boleh kayak gini om. Penampilan boleh kayak gini ya, cuman yang penting hati jauh lebih baik dari orang yang berpenampilan bagus. Ya, tetap Hello Kitty. Tetap Hello Kitty. Iya. Oke, sahabat Ulik TV, cukup sekian ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di Ulik TV. Tetap stay tune dengan konten yang lain. Oke. Suwi-suwi mas, like langsung sabrek. Oke, sun kabeh.